Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya warisan dari kakek nenek kita, tantangan yang kita hadapi sekarang, dan siapa kita di masa depan? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng kali ini. Masalah sosial budaya yang ternyata membentuk diri kita. Oke, kita mulai dari sesuatu yang deket banget ya. Coba berhenti sebentar dan pikirin. Jalan tempat kamu tinggal, bangunan tua di pojok komplek, atau bahkan makanan khas yang cuma ada di kotamu. Sebenarnya cerita apa sih di baliknya? Pertanyaan sederhana ini ternyata jadi kunci buat semua pembahasan kita. Yuk kita masuk ke babak pertama. Kita bakal coba bangun fondasi pemahaman kita dulu tentang apa sih artinya budaya dan sejarah lokal itu sebenarnya. Jadi, apa itu sejarah lokal? Gini deh, ini tuh bukan sekedar ngapalin tanggal dan nama di buku pelajaran. Bukan. Ini lebih ke cerita hidup komunitas kita. Semua kejadian yang membentuk cara kita ngomong, cara kita mikir, bahkan cara kita hidup hari ini. Nah, ini nih yang seru. Kenapa sih kita perlu tahu soal ini? Ternyata manfaatnya itu nyata banget loh. Ini bukan soal nostalgia aja. Kalau kita tahu cerita lokal, itu bisa bikin kita bangga sama daerah sendiri, bisa bantu jaga warisan leluhur, dan yang paling penting, bisa bikin kita makin kenal sama diri kita sendiri. Coba deh bayangin sekarang, mungkin ada gedung tua yang sering banget kamu lewatin, atau tradisi yang mungkin udah mulai dilupain sama anak sekarang, atau nama pahlawan yang cuma jadi nama jalan. Itu semua, itu bukan sekedar benda mati atau kenangan. Itu tuh potongan-potongan puzzle dari cerita besar tempat yang kita sebut rumah. Oke, kita udah bangun fondasinya. Tapi sekarang ceritanya mulai masuk ke bagian konflik nih. Kita bakal lihat tantangan-tantangan zaman sekarang yang ternyata ngancem banget fondasi budaya yang tadi kita bangga-banggain. Jadi, ancamannya itu apa? Nah, ini dia yang disebut permasalahan sosial budaya. Dengerin deh, ini bukan teori-teori susah, tapi masalah nyata yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Soal nilai, soal kebiasaan, yang kalau goyah bisa bikin kita jadi nggak rukun lagi. Yang pertama, dan ini yang paling kelihatan, budaya lokal kita mulai pudar. Kesenian daerah, bahasa ibu, bahkan resep masakan nenek pelan-pelan banget kegerus sama budaya global yang serba sama. Lanjut, yang kedua, konflik sosial makin sering terjadi. Ya kan? Ketika akar kita goyah, gesekan kecil aja, beda pendapat sedikit, bisa langsung jadi masalah besar. Tembok antar tetangga rasanya jadi makin tinggi. Ketiga, jurang sosial yang makin dalam. Dan ini bukan cuma soal kaya dan miskin loh ya, tapi juga soal akses, soal kesempatan. Akhirnya, di satu lingkungan yang sama, ada kelompok kita dan kelompok mereka. Dan puncaknya, diskriminasi. Kalau kita nggak punya cerita yang sama lagi sebagai pengikat, gampang banget kita ngelihat orang lain sebagai yang berbeda dan mulai memperlakukan mereka dengan nggak adil. Oke, kita udah lihat masalahnya apa aja. Tapi, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Nah, sekarang ayo kita bongkar bareng-bareng akar penyebabnya. Dan kita lihat juga apa dampaknya buat kita semua. Nah, di sini kita bisa lihat sebab akibatnya, jelas banget. Di kiri, ini pemicunya. Arus globalisasi yang kencang, kita yang mungkin kurang peduli, gaya hidup yang berubah, sampai toleransi yang makin tipis. Terus akibatnya, lihat di kanan, persatuan kita terkikis, budaya lokal hilang, konflik makin sering, dan akhirnya hidup kita sebagai komunitas jadi terganggu. Oke, cukup soal masalahnya. Jangan pesimis dulu. Sekarang kita ngomongin solusinya, karena selalu ada jalan keluar. Kita masuk ke babak terakhir nih, kita fokus ke rencana-rencana yang bisa kita lakukan bareng. Terus, gimana caranya? Sebenarnya ada 4 langkah kunci yang simple tapi powerful. Pertama, kita harus aktif lestarikan budaya. Kedua, kita harus tanamkan lagi toleransi. Ketiga, perkuat pendidikan karakter. Dan yang terakhir, kita harus dorong kepedulian sosial. Nah, bagian terpentingnya sekarang, ini bukan cuma tugas pemerintah atau siapa-siapa. Ini tentang kamu, tentang saya, tentang kita semua. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil sebagai individu. Dan kamu nggak perlu jadi pahlawan super kok untuk jadi penjaga budaya. Caranya simple banget. Coba deh, hormati tradisi lokal, bantu jaga tetangga biar rukun, jangan diam aja kalau lihat ada diskriminasi, ikut acara-acara budaya di daerahmu. Dengan gitu aja, kamu udah bukan penonton lagi, kamu udah jadi bagian dari solusi. Jadi, ingat ya, budaya itu bukan barang pajangan di museum. Budaya itu sebuah cerita. Cerita yang terus berjalan, yang hidup. Dan tebak apa? Kita semua ini adalah penulisnya. Setiap hari kita menulis kelanjutan cerita itu. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan.
Setelah kita bahas semuanya, bab selanjutnya dalam cerita budayamu, cerita komunitasmu, mau kamu tulis seperti apa? Pilihannya ada di tangan kita semua.